Air merupakan elemen fundamental dalam kehidupan, karena air merupakan esensi dari kehidupan itu sendiri. Dalam keseharian, manusia tidak dapat terlepas dari kebutuhannya akan air. Dari waktu ke waktu, kebutuhan manusia akan air akan terus meningkat. Tidak hanya diakibatkan dari meningkatnya pertumbuhan penduduk, melainkan juga karena meningkatnya intensitas dan ragam dari kebutuhan akan air. Solo merupakan sebuah kota madya yang mencakup wilayah administrasi seluas 57,64 km dengan total penduduk 76.959 jiwa pada tahun 2021. Dengan jumlah penduduk yang sebanyak ini, setidaknya dibutuhkan 10.722.240 meter kubik air siap guna agar mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Solo. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan sumber air yang harus diolah secara presisi agar menghasilkan air yang siap guna. Dalam hal ini, PDAM Kota Solo hadir sebagai pengolah dan penyalur air bersih siap guna bagi seluruh masyarakat Kota Solo. Kota Solo telah mempunyai sistem pelayanan air minum sejak tahun 1923 yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda dengan memanfaatkan sumber mata air Pincuran Gadang yang berjarak sekitar 5 km dari pusat kota dan sampai tahun 1980 dikelola oleh pemerintah Kota Solo melalui Dinas Air Minum Kota Solo. Pada tahun 1978, dimulai pembangunan sumber air Tabek Puyuh di wilayah Kabupaten Solo oleh pemerintah pusat dengan bantuan pemerintah Belanda dalam program Six Cities Water Supply Project dan dapat diselesaikan pada tahun 1981. Tahun 1989 dibangun sumber mata air Tabi sebagai penambah kapasitas air Tabek Puyuh dengan sasaran perkembangan permukiman di Kota Solo. Tahun 1981, untuk mengelola aset yang selesai tersebut dibentuk BPAM atau Badan Pengelola Air Minum Kota Solo melalui keputusan Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum yang secara struktural bertanggung jawab ke pusat melalui proyek air bersih Sumatera Barat di tingkat provinsi. Tahun 1982, dibentuklah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solo berdasar Perda Nomor 10 Tahun 1982. Pengelolaan secara penuh dilaksanakan sejak tahun 1984 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 490/KPTS/1984 tanggal 15 Desember 1984 yang dituangkan dalam berita acara penyerahan pengelolaan prasarana dan sarana air bersih atau minum Menteri PU kepada Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sumatera Barat kepada daerah tingkat 2 Kota Madya Solo dengan berita acara nomor 20/DSB/1984 tanggal 16 Desember 1984. Pada saat ini, PDAM Kota Solo mengolah dan mengalirkan air dari beberapa sumber air utama yang terdiri dari mata air Tabik Puyuh dengan kapasitas 40 liter per second yang mencakup wilayah Salayo dan 9 Korong. Mata air Pincuran Gadang dengan kapasitas 20 liter per second yang mencakup wilayah Tanah Garam. Mata air Ayetabi dengan kapasitas 20 liter per second yang mencakup wilayah Selayo dan sebagian Tanah Garam. Mata air Sungai Guntung dengan kapasitas 40 liter per second yang mencakup wilayah Ampang Kualo dan sebagian Nanbalimo. IPA Kalumpang dengan kapasitas 40 liter per second yang mencakup wilayah Destamar, Lingkaran, Kantor DPRD, Jalalayang, dan sebagian Tanah Garam. IPA Batu Kubung dengan kapasitas 90 liter per second yang mencakup wilayah sebagian Simpang Rumbio, 6 Suku,
Tanah Garam sebagian, Nan Balimo sebagian, dan Sinapa. IPA KTK dengan kapasitas 90 liter per second yang mencakup wilayah Simpang Rumbio, Aro, Pandan, Tanjung Paku, KTK, dan Koto Panjang. Dalam perkembangannya, PDAM Kota Solo tidak dapat dipisahkan dari kehadiran sosok para pemimpin hebat yang senantiasa mengarahkan serta memberikan bimbingan dalam setiap pekerjaan agar seluruh target yang telah ditentukan dapat tercapai dengan sempurna. Pada awal berdirinya PDAM Kota Solo, dipimpin oleh Bapak Mursidi dari tahun 1981 hingga tahun 1984. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Mariun dari 1984 hingga 1987. Kemudian dilanjutkan oleh Insinyur Husnizar Harmaini dari tahun 1987 sampai tahun 1989. Setelah itu, Dr. Andes Zainal Abidin memimpin PDAM dari tahun 1989 hingga 1992. Kemudian Bapak Dr. Andes Supardi yang melanjutkan kepemimpinan dari tahun 1992 hingga 1998. Dan pada tahun 1998 sampai 2005, Bapak Suhatri Khatib SH yang memimpin PDAM Kota Solo. Indra Maidi SE AKT 2005 sampai 2011. Dan Insinyur Haidar 2011 sampai 2015. Ridwan STMT 2015 sampai 2019. Kemudian dari tahun 2019 hingga pada saat ini, PDAM Kota Solo dipimpin oleh Bapak Rabbi Luski SE. Dalam kepemimpinan tersebut, PDAM Kota Solo selama tahun 2023 telah meraih prestasi, di antaranya penghargaan Top BUMD Award 2023 kategori Perumda Air Minum Bintang 4. Rabbi Luski selaku direktur juga mendapatkan penghargaan kategori Top CEO BUMD 2023. Dalam 5 tahun terakhir, PDAM Kota Solo berhasil meningkatkan jumlah dan kepuasan pelanggan. Pada tahun 2023, PDAM Kota Solo bertransformasi menjadi Perumda Air Minum Pincuran Gadang Kota Solo berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Daerah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang tanggal 15 Desember 2023. Perda yang telah ditandatangani di DPRD Kota Solo bersama Bapak Wakil Wali Kota Solo. Adapun tujuan dari perubahan tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Solo akan air bersih, meningkatkan kesejahteraan karyawan, memberikan kontribusi pembangunan daerah berupa pendapatan asli daerah atau PAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari PDAM Kota Solo akan menyampaikan visi dan misi PDAM Kota Solo yang nantinya akan berubah nama menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Pincuran Gadang Kota Solo. Yang mana dari visi dan misi itu yang pertama yaitu memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat. Perusahaan selalu menitik beratkan segenap daya dan upaya memberikan pelayanan minum terbaik kepada masyarakat Kota Solo, pengimbang usaha maupun diversifikasi bisnis yang mungkin terjadi sebagai antisipasi perubahan zaman yang tidak akan menghilangkan fokus utama perusahaan di bidang pelayanan air minum. 2, perusahaan selalu menjamin bahwa kualitas pelayanan minum kepada masyarakat pelanggan Kota Solo telah memenuhi syarat 3K, yaitu kualitas, kuantitas, kontinuitas, seperti yang telah ditetapkan oleh kementerian-kementerian terkait. Tarif air minum ditetapkan perusahaan juga selalu memperhatikan tingkat terjangkau masyarakat dengan menyesuaikan kepada upah minimum provinsi yang berlaku. 3, menerapkan good corporate governance, yaitu perusahaan selalu mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola dan administrasi yang menganut azas keterbukaan
taat peraturan dan praktek kerja yang bersih serta dipertanggungjawabkan. 4. Didukung oleh SDM yang berintegritas, berkemampuan dan profesional. Perusahaan selalu memperhatikan tingkat kompetensi sumber daya manusia sebagai salah satu aset utama yang siap mendukung segenap program dan rencana perusahaan dalam merealisasikan target-target yang hendak capai. Peningkatan kualitas perusahaan bukan hanya mencakup bidang pelayanan kepada masyarakat, pelanggan, tapi juga meningkatkan kualitas segenap sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Misi dari PDAM Kota Solo yaitu 1. Memberikan pelayanan air minum pada masyarakat yang memenuhi azas kualitas, kuantitas, dan rutinitas, serta keterjangkauan masyarakat dengan menerapkan good corporate governance yang didukung oleh sumber daya manusia berintegritas, berkemampuan dan profesional, menunjang peningkatan kualitas lingkungan, dan mengimbangkan pelayanan air. 3. Berkontribusi dalam peningkatan kesehatan, pemerataan pelayanan, dan membantu mengimbangkan daerah menuju kondisi lebih baik dan sejahtera. Demikianlah visi dan misi PDAM Kota Solo yang kami sampaikan hari ini, yang kedepannya berubah nama menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Pencucian Gadang Kota Solo. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perumda Kota Solo menyediakan program dan fasilitas yang dapat meningkatkan pelayanan bagi pelanggan, di antaranya aplikasi Bima Sakti. PDAM Kota Solo telah menggunakan sebuah sistem terintegrasi agar mempermudah pelayanan rekening, pengaduan, billing, kasir, BSHPD, loket, supervisi baca meter, inventory, akuntansi, personalia, mitra pembayaran PDAM, dan PPOB. Pembayaran melalui bank. Pembayaran PDAM Kota Solo sudah dapat dilakukan melalui Bank Nagari, Bank BRI, serta Bank BCA. Pembayaran melalui e-commerce. Pembayaran PDAM Kota Solo sudah dapat dilakukan melalui e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Sepulsa, MNC Shop, dan Blibli. Pengecekan dan pengaduan online. Untuk pengecekan dan pengaduan secara online dapat dilakukan melalui website www.pincurangadang.co.id dan aplikasi di Play Store PDAM Info. Unit Kubung. PDAM Kota Solo memberikan kemudahan dalam pelayanan dengan pengadaan unit cabang yang berlokasi di Kubung agar pelanggan yang berlokasi jauh dari kantor pusat dapat melakukan pengaduan, pembayaran, serta pemasangan dengan lebih mudah. PDAM Kota Solo selalu melakukan pengujian terhadap air yang akan didistribusikan kepada pelanggan. Dalam pendistribusian air dan pelayanan kepada pelanggan, PDAM Kota Solo juga tidak luput dari sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih di bidangnya. PDAM selalu berkomitmen dalam menyediakan air minum yang terkontrol, higienis, dan berkualitas untuk masyarakat Kota Solo. Dalam rangka memeriahkan ulang tahun PDAM Kota Solo yang ke-41, PDAM Kota Solo melakukan pergantian nama menjadi Perumda Air Minum Pincuran Gadang, resmi diterbitkan pada hari ini, 18 Desember 2023.